Sayangnya si baby sister dan si pembantunya ini tadi tewas secara mengenaskan karena pembunuhan. Sampai sekarang pembunuhnya juga tidak diketahui siapa. Hai weh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah singgah di channel ini. Malam ini aku akan kembali membahas tentang kisah misteri. Seperti janji aku kemarin, aku akan membahas kisah misteri yang berasal dari Indonesia. Wow. Topik kita kali ini adalah tentang sebuah rumah hantu yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukamanunggal, Surabaya. Rumah ini dikenal dengan Rumah Hantu Darmo atau yang sering disingkat dengan RHD, yang sudah menjadi urban legend yang tidak asing lagi bagi warga Surabaya. Rumah ini terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang menyeramkan, sama seperti tampilannya yang sudah tidak layak huni dan membuat bulu kuduk kita merinding kalau kita berada di sana. Makanya aku gak mau cerita di sana ya kan, dia di Surabaya, aku di Medan, jadi udah jauh. Kondisi rumah ini udah sangat tidak terawat, mulai dari atap rumahnya yang udah nggak ada, cuma menyisakan pilar dan temboknya aja. Rumah ini udah betul-betul nggak layak huni lah. Dari sekian banyak cerita-cerita nih yang beredar di masyarakat, ada satu yang menarik perhatian, yaitu tentang kisah pesugihan yang dilakukan oleh si pemilik rumah dengan jin. Konon katanya si pemilik rumah ini mengadakan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tapi si makhluk halus ini nggak mau lah dia ngasih gratisan gitu aja ya kan. Dia mengajukan syarat si pemilik rumah ini harus menyerahkan tumbal yang diserahkan setiap malam Jumat. Dan tumbalnya itu harus manusia, tidak bisa digantikan dengan binatang. Awalnya lancar dapatlah orang itu tumbal kan, jadi kaya raya lah keluarga ini tadi. Tapi lama-kelamaan, tumbalnya ini semakin sulit didapatkan. Karena mungkin merasa kekayaannya udah cukup, si pemilik rumah ini tadi ingin memberhentikan perjanjiannya dengan si makhluk halus ini tadi. Mungkin karena tahu lah orang ini dampak buruknya apa kalau nggak ngasih tumbal lagi ke si makhluk halus ini tadi kan. Kabur orang ini, dibawa semua keluarganya pergi ke tempat yang jauh dengan menggunakan kapal dan menyeberang lautan. Konon katanya kalau kita menyeberangi lautan, semua bentuk pesugihan, perjanjian dengan makhluk halus, santet atau guna-guna itu akan terlepas. Jadi mungkin inilah yang mendasari mereka untuk naik kapal menyeberang lautan ya kan. Tapi kapalnya tenggelam sebelum sampai ke tempat tujuan. Tidak diketahui penyebab pastinya dari tenggelamnya kapal ini. Apakah itu karena gangguan teknis atau karena gangguan makhluk halus. Bahkan sampai sekarang bangkai kapalnya pun tidak pernah ditemukan. Tapi ada sumber yang mengatakan kalau keluarga ini meninggalkan baby sister dan pembantunya yang saat itu berusia 25 tahun di rumah ini. Sayangnya si baby sister dan si pembantunya ini tadi tewas secara mengenaskan karena pembunuhan. Sampai sekarang pembunuhnya juga tidak diketahui siapa. Semenjak kejadian itu, rumah ini dibiarkan kosong dan akhirnya terbakar pada tahun 1997. Dan penyebab kebakaran itu sampai sekarang pun tidak diketahui. Tapi ada versi lainnya lagi nih. Katanya keluarga ini pergi dengan meninggalkan seorang anak bayi dengan pembantunya, dan anak bayinya ini hidup sampai sekarang, tumbuh besar. Dia tidak tinggal di situ, tapi dia hanya datang ke rumah itu untuk menaburkan bunga pada setiap malam Jumat Kliwon. Tapi bukan dia yang naburkan langsung disuruhnya pengawalnya. Dia cuma duduk-duduk manis saja di dalam mobil ya kan. Jadi anak ini secara otomatis sudah jadi pewaris tunggal lah dari rumah ini kan. Disewakannya rumah ini ke keluarga lain. Hingga suatu hari kawanan perampok datang dan membunuh mereka semua, termasuk pembantu dan baby sisternya. Dari sinilah masyarakat sekitar itu mulai percaya kalau kutukan dari Rumah Hantu Darmo ini akan terus berlanjut walaupun pemiliknya telah berganti-ganti. Sampai sekarang identitas dari si pewaris tunggal rumah hantu ini tadi, yang anak kecil jadi dewasa ini tadi, masih menjadi misteri. Saking misteriusnya
Satpam komplek dan warga sekitar tidak ada yang pernah tahu, bahkan namanya pun nggak tahu orang itu. Setelah kejadian-kejadian ini tadi, mulai muncullah cerita-cerita dari masyarakat sekitar yang katanya sering diganggu oleh penunggu dari rumah ini. Aku rasa sih ini bukan cuma dari kejadian-kejadian itu tadi aja ya kan, Wi. Kalian pernah dengar nggak kalau bangunannya tidak ditempati selama 40 hari, maka akan diambil alih oleh mereka yang tidak terlihat. Apalagi bangunan ini udah kosong berpuluh-puluh tahun ya kan, jadi ya wajar aja lah ya kan, harap maklum lah kalian lah ya kan. Salah satu contohnya pernah diungkapkan oleh seorang anak SMP yang saat itu dia bekerja sambilan sebagai pengantar koran. Kejadian ini terjadi saat si anak ini tadi ingin mengantarkan korannya kepada langganannya yang tinggal di kawasan perumahan elit Darmo Harapan. Jadi rumah hantu ini tadi juga berada di kawasan itu. Ketika sedang berkeliling, si anak ini tadi melihat mbak ini. Serem kali pun, demi kalian ini we. Makanya tolong di subscribe lah we. Aduh. Berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan Puncak Permai atau di depan rumah RHD ini. Selain itu, ada juga laporan dari warga-warga sekitar yang sering mendengar suara tangisan dari dalam RHD ini. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, lambat laun rumah ini menjadi rumah terangkat di Surabaya. Saking terkenalnya lah rumah ini tadi kan, banyak ini anak-anak kurang kerjaan datang ke situ untuk mencoba uji nyali gitu ya kan. Terakhir kesurupan. Saking seringnya terjadi kesurupan di rumah ini, warga sekitar udah menganggap itu sebagai hal yang biasa. Jadi bisa kalian bayangkan nih, kalau ada yang kesurupan orang itu bilang, biasa itu. Saking seringnya. Jadi itulah tadi kisah salah satu rumah hantu yang ada di Indonesia. Intinya dari yang kita bahas tadi, ada satu pengajaran yang bagus untuk kita, yaitu kalau kita mau kaya, mau banyak harta, mau banyak uang, itu harus kerja. Cari yang halal, cari yang diridhoi. Jangan pernah melakukan pesugihan karena semua itu tidak akan pernah ada yang gratis. Contohnya ya dari si pemilik rumah Darmo ini tadi. Mereka menjadi tumbal dari kekayaan yang mereka cari. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Dan yang belum subscribe, ayolah tolong subscribe aduh. Dan jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye-bye.